Lobster ini merupakan kekayaan kita. Asem banget anak negeri. Putra, Aduh. aku disuruh ambil blinding, malah main kelereng. Indonesia memang termasuk negara kepulauan. Karena itulah, Indonesia memiliki hasil kekayaan alam yang melimpah. Salah satunya, kekayaan bahari atau hasil lautnya. Mulai dari ikan, udang, cumi, bahkan sampai lobster yang terkenal akan harganya yang mahal. Kebetulan nih, saya lagi mau cari lobster di sekitaran perairan di Pulau Bae. Biasanya, nelayan Pulau Bae dan Kampung Sejahtera mencari lobster dengan menebar jaring di tengah laut. Nah, anak negeri, sekarang kita dalam perjalanan. Kita sedang berada di dermaga ataupun di pelabuhan Pulau Bae, Bengkulu. Kita hari ini akan cari lobster. Weh, doakan terus anak negeri yang kita dapat lobster yang gede supaya nanti bisa kita olah jadi masakan yang enak. Ya anak negeri, ikutin terus. Sana kita, Bang. Nah, sekarang kita menuju lokasi tempat biasanya nelayan menangkap lobster. Setelah menempuh perjalanan sekitar 40 menit, akhirnya kita sampai juga ke tempat penangkapan lobster. Langsung saja deh, saya bantuin Pak Acun untuk menyiapkan jaring untuk menangkap lobster. Jaring yang dipakai hampir sama dengan jaring untuk menangkap ikan. Terbuat dari benang nilon dan benang pancing yang memiliki lubang jaring berdiameter agak besar. Setelah jaringnya siap, baru deh kita sebar ke sekitaran perairan. Ketika perahu berjalan, maka jaring pukat ini akan diturunkan di titik-titik yang sudah ditentukan. Setelah jaring pukatnya tersebar dan pelampung dan pemberat jaring sudah dijatuhkan, jaringnya tidak langsung ditarik ya anak negeri. Diamkan selama kurang lebih 12 jam atau 1 hari. Nah, setelah menunggu cukup lama, baru deh kita tarik jaringnya. Kesabaran kita membuahkan hasil anak negeri. Tuh lihat, banyak kan lobster yang terjebak dalam jaring. Lobster yang didapat kebanyakan ukuran yang kecil sampai sedang. Nah, anak negeri, jadi untuk lobster yang biasa kita dapat di sini ada 2 jenis biasanya. Ada lobster jenis ini, lobster pasir sama lobster mutiara. Nah, kalau lobster mutiara itu biasanya cirinya kayak mana, Pak? Bersama dengan bentuk harimau. Bentuk harimau. Coraknya belang-belang sama kayak bentuk harimau. Nah, ini kalau untuk lobster pasir, ini bentuknya seperti ini. Untuk lobster jenis lain memang agak sulit menangkapnya. Biasanya harus sampai menyelam ke dalam laut untuk menangkap lobster mutiara atau lobster lainnya. Yang namanya lobster pastinya enak nih kalau dibakar atau dijadikan sup. Kebetulan lobsternya sudah cukup nih. Langsung saja kita masak. Anak negeri, ini hasil kita bagi 2 sama Pak Acun tadi. Jadi, Ca, tadi abang tuh udah narik jaring, udah melaut sama Pak Acun dan dapat lobster hasilnya wis. Anak negeri banyak banget, tapi setengahnya di Pak Acun ya. Nah, ini setengahnya bisa kita masak. Lobster memang terkenal dengan makanan yang mewah. Wajar sih memang, karena harga lobster yang mahal dan mempunyai rasa yang enak tentunya. Sekarang, saya mau menggabungkan makanan mewah dengan sambal penghiau atau paria yang merupakan sambal khas Bengkulu. Anak negeri, Caca, nih kamu tahu nggak? Ini kalau untuk ngebersihin lobster, jadi ada bagian kotoran yang di dekat kepalanya yang harus dibuang. Dan juga ini saluran dari kotorannya, ini juga harus dibersihkan. Karena ini yang menimbulkan rasa pasir dan juga rasa kurang enak di bagian dari lobsternya. Nih, Ca, ini harus dibersihin nih, dibuang. Lobster yang sudah dibersihkan ini kita potong menjadi 2. Tujuannya agar bumbu olesnya dapat meresap ke dalam daging. Tapi kalau tidak dipotong juga bisa kok. Ada 2 bumbu yang harus kita buat. Satu untuk bumbu olesnya dan yang kedua untuk membuat sambal parianya. Untuk bumbu olesnya, bahannya cukup ketumbar dan jahe saja. Kedua bahan tadi kita ulek sampai halus.
Setelah halus, baru kita campurkan dengan kecap manis, biar nanti rasanya makin segar. Tambahkan pula jeruk nipis atau jeruk limau, dan aduk semuanya hingga menjadi satu. Sekarang kita bikin sambal penghiaunya. Biar parianyo tidak terlalu pahit, kita buang bijinya. Daging parionyo kita potong kecil-kecil sesuai dengan selera kalian. Kalau parionyo sudah ado, kita siapkan bahan untuk membuat sambalnya. Bahannya sama seperti membuat sambal balado. Cabai merah, cabai domba, bawang merah, bawang putih, dan sedikit garam. Sambal yang sudah kita ulek tadi langsung kita tumis ya. Tumis sampai aromanya keluar. Kalau sudah, baru deh masukkan potongan parianya. Lalu aduk hingga sambal dan parianya tercampur sempurna. Nah, kalau sudah empuk, tandanya sambal penghiau atau parianyo sudah jadi. Eits, belum selesai anak negeri. Sekarang kita olah dulu lobster yang sudah saya belah tadi. Bun, ngapa ini lupa dibawa ini? Bakar yang benar. Lupa Bu, maaf Bu yo. Itu terlalu ini gosong tar. Ayo yo Bu. Ini bentar lagi Terlalu kita yang balik. bakar tuh. Yo Bu. Oke Bu. Terima kasih ya Bu. Oke. Nah, ya tolesin dulu yo. Nah, yang pertama kita olesin margarin dulu ke bagian dari. Untuk membakar lobster, ada tipsnya nih anak negeri. Sebelum dioles bumbunya, kita oles dulu daging lobsternya dengan mentega cair. Tujuannya agar daging lobsternya cepat matang dan tidak terlalu gosong. Kalau sudah dioles, baru deh kita tambahkan bumbu olesnya. Karena lobsternya sudah dibelah dua, jadinya yang kita oles bagian dagingnya saja yo. Untuk bagian cangkang kulit luarnya tidak perlu diberikan bumbu oles ya. Untuk memanggang atau membakar lobster, tidak selama membakar ikan atau cumi. Ketika dagingnya sudah mulai kecoklatan, tandanya sudah matang dan langsung deh kita angkat. Awas, jangan sampai gosong ya. Lobster bakar sambal penghiaunya sudah jadi nih. Baru dilihat sudah menggugah selera banget ya anak negeri. Lama bana alias enak banget anak negeri. Memang gak heran kalau lobster disebut makanan mewah. Soalnya mau diolah apa saja tetap enak rasanya. Daging lobsternya pun empuk. Pas dicampur dengan sambal penghiaunya, makin unik rasanya. Ada manis, asin, gurih, dan tentunya pedas. Bagi yang suka pedas, wajib nih cobain sambal penghiau atau parianyo. Jangan lupa, lobster ini merupakan kekayaan kita yang wajib kita konsumsi sendiri ya. Karena memang mengandung banyak vitamin dan juga mengandung nutrisi yang baik untuk tubuh. Biar makin pintar anak negeri. Jadi makan ikan dan juga makan lobster. Nah anak negeri jangan lupa kalau untuk cari lobster itu ukurannya wajib yang udah dewasa ya. Jangan ambil anakannya. Supaya tetap bisa lestari dan juga dinikmati sampai anak cucu nanti. Karena apa? Karena alam memberi banyak manfaat. Yuk makan lagi yuk. Pintar sama nih kan Wan? Cabang lah. Namanya Bu biar pintar sama nih. Lobster memang makanan yang cukup mahal, tapi itu sebanding kok dengan kandungan atau nutrisi yang baik bagi tubuh. Lobster memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, salah satunya kandungan omega 3 yang baik bagi kesehatan otak. Selain itu, kandungan protein pada lobster dapat memelihara tulang agar tetap kuat dan sehat. Gimana? Jadi pengen makan lobster kan?